Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Silji. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan membahas tentang pelayanan pendidikan sekolah. Sebelum saya membahas lebih dalam tentang pelayanan pendidikan sekolah, apa itu pelayanan pendidikan? Saya akan menjelaskan arti pelayanan pendidikan secara terpisah. Arti pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak terwujud dan tidak dapat dimiliki. Sedangkan arti pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, tidak perlu berbelit-belit. Secara sederhananya, layanan pendidikan itu bisa disebut sebagai jasa pendidikan. Nah, sekarang kita akan membahas pelayanan pendidikan sekolah. Apa saja bentuk pelayanan pendidikan? Kalau menurut Marzuki Mahmud ada 6 pelayanan pendidikan. Apa saja itu? Yang pertama, layanan informasi. Layanan informasi diberikan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Informasi lisan dapat diperoleh melalui kontak langsung secara tatap muka. Sedangkan informasi tertulis dapat diberikan melalui berbagai buku pedoman seperti brosur, spanduk, pamflet. Lalu ada layanan sarana prasarana, merupakan pemberian layanan dalam bentuk penyediaan sarana prasarana atau fasilitas fisik seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Lalu ada layanan administrasi. Layanan administrasi meliputi pembayaran SPP dan pembuatan surat keterangan dan sebagiannya. Lalu yang keempat ada layanan bimbingan. Layanan bimbingan diawali dengan program orientasi sekolah, bimbingan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan, khususnya kesulitan belajar dan juga masalah-masalah pribadi, bimbingan pendidikan dan pengajaran, dan bimbingan praktek keilmuan. Lalu yang kelima ada layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan. Layanan pengembangan bakat dan minat serta keterampilan dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa. Lalu yang terakhir ada layanan kesejahteraan. Di antara bentuk pelayanan kesejahteraan kepada siswa adalah pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi, khususnya kalangan kurang mampu, serta pemberian keringanan SPP. Nah, pertanyaannya, apakah layanan tersebut terdapat di setiap sekolah? Kalau menurut aku ya, tidak semua layanan tersebut ada di setiap sekolah. Ada beberapa yang tidak dimiliki. Contohnya seperti layanan sarana dan prasarana. Nah, layanan ini yang paling sering tidak dimiliki oleh sekolah. Karena apa? Pastinya karena tidak adanya dana yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Lantas, apakah jika layanan ini tidak dimiliki sekolah dapat menghambat aktivitas belajar? Jawabannya tentu saja. Layanan sarana prasarana ini sangat penting bagi siswa. Fasilitas sekolah itu juga merupakan pendukung bagi kegiatan peserta didik. Contohnya saja jika gedung sekolah rusak atau bangku meja belajar rusak, bagaimana murid bisa belajar? Tentu saja ini menghalangi kegiatan belajar. Dan biasanya ini memang paling sering terjadi di daerah pelosok-pelosok. Ini terjadi karena kurangnya jangkauan pemerintah untuk melihat potensi anak-anak di pedalaman. Padahal, jika digali, anak-anak pelosok itu juga merupakan potensi besar bagi kemajuan generasi bangsa. Jadi, setidaknya anak-anak pelosok juga harus mendapatkan dana dan pelayanan yang bagus dari pemerintahan. Jangan sampai masalah pelayanan ini terus terjadi karena hal ini bisa membahayakan minat belajar siswa. Layanan yang tidak cukup dan tidak bagus bisa membuat peserta didik hilang semangat.
Tapi biasanya jika ada layanan yang kurang bagus atau kurang cukup, selalu ada guru yang mampu memikirkan jalan tengahnya. Jadi jangan lupa berterima kasih atas jasa gurumu. Nah, selanjutnya, jadi apakah pelayanan di Indonesia berjalan lancar? 70% dikatakan lancar, namun selebihnya tergantung dari pemerintahan itu sendiri dalam menanggapi kasus pendidikan yang terjadi di Indonesia. Kasus pendidikan di Indonesia terkait ekonomi dan masalah biaya, dan untuk layanan pendidikan seperti layanan sarana prasarana masih kurang baik untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah pelosok sana, dikarenakan kurangnya pemerataan bantuan biaya pendidikan di Indonesia. Dan lagi, layanan kesejahteraan siswa dalam bentuk biaya siswa masih belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan kurangnya pemerataan yang baik di seluruh Indonesia. Mungkin saja beberapa sekolah dapat menikmati beasiswa untuk para siswanya. Namun, apa kabar dengan daerah pelosok sana? Lagi dan lagi masalah pelayanan di Indonesia belum dapat dikatakan baik ataupun memuaskan. Tak jarang para peserta didik yang berada di daerah pelosok tidak mengenyam bangku pendidikan dengan baik. Mereka terkadang lebih memilih bekerja untuk menyambung hidupnya. Jadi bagi generasi bangsa sekarang, bersyukurlah kalian dapat merasakan pendidikan di luar sana. Begitu banyak anak-anak yang sangat menginginkan bisa duduk di bangku sekolah, namun terhalang oleh biaya dan fasilitas. Terus, apa yang bisa kita lakukan sebagai pelajar untuk membantu generasi mendatang? Tentu saja belajar yang giat untuk mengharumkan nama bangsa dan juga semakin tinggi tingkat ilmu kalian, maka kalian bisa membantu memberikan ilmu kalian kepada anak-anak yang membutuhkan ilmu di pelosok dan luaran sana. Mungkin hanya sedikit saja yang dapat saya sampaikan dari layanan pendidikan sekolah. Dan semoga saya bisa kembali lagi untuk membahas tentang pendidikan di Indonesia atau hal-hal lainnya. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you soon.